warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu konten kreator dan videografer. Coba Kak, perkenalkan dulu namanya. Oke, terima kasih nih sebelumnya kepada Kak Ola yang sudah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini perkenalkan nama saya itu Muhammad Ilyas, bisa dipanggil Ilyas ataupun mungkin di sosial medianya itu bisa disebut Ilyas MZY atau Ilyas Mizi gitu. Nanti di sini ya Seperti itu. guys, Iya, linknya betul. di sini. Oke. Mhm. Nah, Kakak sendiri ini tempat tinggalnya di mana nih Kak kira-kira? Aku sendiri sekarang lagi ada atau lagi tinggal di Cirebon sih, tepatnya itu Hmm. ada di daerah ataupun di Kabupaten Cirebon, yaitu di Mm-mm. Sumber, Oke, di kayak Sumber gitu. teman-teman. Mhm. Untuk agamanya apa ya Kak kira-kira? Oh, untuk agama sendiri alhamdulillah sekarang saya masih beriman dan masih mengimani yang namanya Tuhan itu satu, yaitu Tuhan Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya saya beragama Islam, tentunya gitu ya. Oke, Heeh. teman-teman. Barangkali yang seiman boleh ya kawan-kawan. Iya, betul. Jangan dulu sebentar. Oke. Sebelum kita daftar yang seiman, tanya dulu statusnya gimana nih Oke, Kakak? untuk status Barangkali iya udah betul. ada ya? Mhm. Oke, untuk status sendiri sekarang aku masih masih belum menikah ya, masih Mhm. mahasiswa juga, ingin menimba ilmu lagi gitu, masih belajar, seperti Oke, itu, Kak Ola. oke. Jadi teman-teman yang mau gas boleh langsung DM aja ke IG-nya ya teman-teman. Oke, Oke untuk pekerjaannya sendiri apa nih Kak? oke, jadi sebelum ngomongin pekerjaannya, Mhm. aku sendiri itu sekarang lagi Mhm. menempuh yang namanya pendidikan. Oke, gimana Ini tuh? sebelum pindah ke dunia pekerjaan nih, Iya, iya. karena, kalau dikatakan sebuah dunia pekerjaan itu kita yang udah emang netep dan udah pasti kerja di situ, Mhm, ya kan mhm, ya. mhm. Nah, di situ saya mau ngejelasin dulu nih, kalau misalkan saya sendiri itu masih mahasiswa dan Mhm. kebetulan, aku salah satu mahasiswa dari kampus di Cirebon, yaitu, UIN Cyber Senurjati yang ada di Perjuangan gitu. Nah, baru kita lanjut ke pekerjaan. Nah, selama aku menjalani, pembelajaran di kuliah sebagai mahasiswa, Mhm, dari situ aku mulai ingin mencari yang namanya uang tambahan gitu, Kak Ola. betul banget. Heeh, jadi sebelum aku lari ke pekerjaan, aku masih ya mencoba-mencoba gitu kan, dan akhirnya, sekarang aku, terjun di pekerjaan di bidang mungkin bisa disebut video editor ya, Mhm. ataupun, bisa disebut, kreator video, kayak gitu, Kak Ola, Oke. gitu. Seperti mungkin teman-teman ada yang udah kenal juga ya sama Kak Mhm. Ilyas ini, yang udah follow IG-nya tahu banget nih, pasti udah sering lihat konten-kontennya Kak Ilyas yang Masya sangat Allah amat sekalian, bermanfaat, Kak. iya. Aku juga follow Kak Ilyas nih, Iya, Kak. Masya Lihat-lihat Allah. kontennya tuh, wis top banget, apalagi dari segi editingnya juga, Oke, Kak. Ih, aku betul. apresiasi banget nih, Kak. Terima kasih Kak Kak, Ola, iya. aku penasaran juga nih Kak, pertimbangan-pertimbangan apa sih yang bikin Kakak itu memilih untuk ya memilih pekerjaannya tuh di bidang video editor ini dan konten kreator gitu Kak? Oke, pertimbangannya itu apa sih? Karena, aku merasa di zaman sekarang ya Kak Ola ya, Mhm. namanya dunia digital, apalagi sekarang era digital para Gen Z sekarang, yang tentunya mereka itu lebih suka, yang berbau-berbau di digital gitu, Betul sosial banget. media Mhm, tentunya gitu mhm, kan. mhm. Dan yang sekarang yang paling berpengaruh, yang paling, apa ya, yang paling, gampang didengar oleh anak-anak muda sekarang kan, ya itu, melalui media sosial. Oleh Mhm. karena itu, aku memilih sebagai seorang video editor dan juga content creator itu Mhm. karena emang prospeknya besar di sana, menurut Mhm, aku ya. mhm, Maksudnya kayak mhm. karena dilihat dari sekarang itu, seorang content creator ataupun video editor itu dibutuhkan sekali di zaman sekarang. Nggak cuman sebuah perusahaan, nggak cuman sebuah, instansi ataupun apapun itu pasti yang membutuhkan yang namanya, seorang content creator dan juga, video editor untuk mengembangkan usahanya, seperti Mhm. itu. Bener banget ya, Kak, ya, apalagi di Mhm. zaman-zaman digital sekarang nih, Iya, Kak, bener lagi banget. hype banget TikTok lah, Instagram Iya. lah, pasti lokernya juga banyak nih, Iya, makanya itu Kak. kenapa alasan Mhm. saya untuk memilih terjun di dunia tersebut, kayak gitu.
Nah, kalau dari yang aku lihat juga ya Kak ya, Mhm. selain prospeknya memang besar, Kakak juga kayaknya ada bakat tersendiri nih Kak, dilihat dari Iya, video-videonya yang kece-kece banget teman-teman. Nah, betul. menurut Kakak sendiri nih, apakah pekerjaan yang sekarang Kakak lakuin ini sesuai dengan minat bakat dan kepribadian Kakak sendiri? Oke, sebelum aku menjawab, aku mau cerita dulu nih teman-teman, cerita singkat aja sih sebenarnya. Kalau dipikir, ini tuh bakat aku atau bukan gitu ya? Mhm, Pertanyaan tuh, ini tuh sesuai dengan passion kamu atau bukan? Sesuai dengan mhm, bakat kamu atau bukan gitu kan? mhm, Nah, balik lagi teman-teman. Jadi tuh awal mula saya bisa terjun ke dunia content creator atau juga sebagai video editor. mhm, Awal-awalnya saya itu masih ya seperti anak muda sekarang lah, masih mencari jati diri gitu. mhm, Masih mencari-cari, "Oh, aku nih cocoknya di mana," gitu. mhm, Aku mau, mengembangkan di bagian mana. Aku kayaknya cocok nih di sini gitu kan. Ya karena namanya anak muda gitu, masih labil kan, masih mhm, perlu yang namanya, mencari-cari jati dirinya gitu, mhm, kayak gitu. Nah, terus apakah, pekerjaan ini sesuai dengan passion aku gitu kan? mhm, Apakah pekerjaan ini sesuai dengan kriteria yang aku pengenin gitu? mhm, mhm, Oke. Aku bakal menjawab, yaitu adalah sebenarnya, awalnya ini karena emang ada keinginan gitu, iya, awalnya tuh ada keinginan untuk belajar. Karena, mhm, dulu itu aku ngerasa kayaknya, wah keren banget nih jadi mhm, seorang video editor, bisa bikin-bikin video animasi, bisa bikin video yang keren-keren. mhm, Terus, konten kreator tentunya bisa dikenal banyak orang, mhm, terus, kita bisa membagikan sesuatu positif kepada orang lain gitu kan. Nah mhm, dari situ aku ada ketertarikan tersendiri, mhm, dan juga akhirnya, aku mencoba untuk terjun di dunia tersebut, mmm, mhm. dan akhirnya berjalannya waktu, passion itu menurut aku menjadi kepribadian aku sendiri. Akhirnya orang-orang tahu kalau misalkan aku ini, wah, Ilyas ini jago di bidang editor nih gitu Mhm, kan. mhm. Terus Ilyas ini cocok nih sebagai ini. Nah, dari situ akhirnya kayak dari teman-teman atau apa, menyarankan untuk aku, "Coba ya untuk lebih serius lagi di bidang ini." Mhm. Dan akhirnya, ya alhamdulillah sampai sekarang menurutku sendiri, pekerjaan ini, cocok dan sesuai dengan passion aku, yang aku Oke. kembangkan dulu gitu, Mhm, mhm. seperti itu. Berarti melewati proses yang panjang ya, Kak, ya, Betul, untuk mendapatkan pekerjaan ini. Terus aku penasaran nih, Kak, kalau misalkan zaman-zaman dulu nih waktu SMP, SMA gitu kan pernah mhm, ada tes IQ gitu ya, Kak, iya ya. betul. Nah, itu sesuai nggak sih hasilnya sama yang apa pekerjaan Kakak sekarang gitu? Oke, kalau dulu tuh aku pernah, tes IQ juga. Mhm, Itu mungkin ya, kalau di tes IQ tersendiri itu mhm. aku lebih cenderung emang dari dulu aku emang orangnya kreativitas gitu loh. Oh. Jadi dan hasilnya pun emang Mhm, kayak gitu orang-orang bilang, mhm, "Wah ini kayaknya Ila sih orang yang kreativitas," gitu. mhm. Tapi belum tentu nih kreativitasnya nih di bidang apa gitu Mhm, loh. mhm, Mungkin kan mhm, macem-macem sekarang, orang kerja di dunia industri kreatif gitu, nggak cuman kayak yang aku lakuin sekarang gitu. mhm, Mungkin seperti itu sih yang, aku tahu karena dulu itu kan ya ada kan yang tes mhm. tes kepribadian kita itu Iya, lebih iya. cocok seperti apa gitu kan dan waktu itu kebetulan aku sendiri di apa ya, hasilnya itu menjadi orang yang kreatif Oh, kayak berarti memang gitu. sesuai nih, Kak, ya, Iya, sama hasil tesnya. Cocok cocok banget. banget. Nah, aku juga penasaran nih, Kak. Dari awalnya Kakak itu gimana sih proses awal-awal banget nih Mhm, mencari pekerjaan ini, mendapatkan ide, "Ah, kayaknya pengen banget di bidang ini deh," gitu tuh. oke. Kira-kira apa nih awalnya? Sampai Awal bisa mulanya ya, jadi sekarang oke, nih, gitu. awal mulanya ya, awal Mhm, mula kenapa aku berani ataupun gimana caranya biar bisa terjun di dunia mhm, kreatif seperti ini. Oke, awal mulanya waktu itu aku sempat iseng-iseng ya, Kak, Ola, ya. mhm, Aku waktu itu iseng-iseng bagaimana sih, karena emang faktor ini juga kan aku membutuhkan ibaratkan aku pengen mencari, kemampuan aku nih mhm, kira-kira di mana gitu kan. Awal mulanya aku sendiri itu sama kayak orang pada umumnya, anak-anak muda pada umumnya masih mencari jati diri, mhm, sering yang namanya nongkrong, sering yang namanya jalan-jalan, dan lain sebagainya gitu kan. mhm, Dan, ada di satu momen di mana aku itu memberanikan diri, karena waktu itu aku ada temen, mhm,
emang dia sudah biasa kerja di dunia kreatif dulu tuh, dan akhirnya aku sempat ikut karena Mhm. mungkin waktu itu dia apa ya, percaya kalau misalkan aku tuh mempunyai potensi di bidang tersebut gitu, Mhm. dan akhirnya aku ikutlah sama dia gitu kan. Dan aku ikut, dari situ aku tidak bermodalkan apapun, aku cuman waktu dulu tuh cuma bermodalkan HP saja gitu waktu itu. Mhm. Dan berjalannya waktu, satu persatu orang itu kayak ada yang notice gitu loh, kayak, Mhm. "Ih keren banget, gini gini," dan akhirnya teman aku ini ngajak lagi gitu kan, "Ayo Mhm. ikut lagi," gitu. "Oh iya, ayo," kata aku. Dan akhirnya di situ berjalan ya kan, dan akhirnya alhamdulillah aku memberanikan diri untuk membeli kamera waktu itu. Mhm. Mhm. Sebenarnya kalau dipikir, untuk perjalanan sendiri tuh mungkin cukup panjang, tapi Mhm. aku bisa persingkat atau intinya yaitu adalah, aku tuh dulu mau mulai mencoba gitu intinya, Mhm. mencoba hal-hal baru tentunya, kayak gitu sih. Mhm. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa ternotis sampai sekarang itu karena ya hasil yang dulu aku pernah lakuin, yang mungkin sekarang bisa aku ambil hikmahnya gitu. Mhm. Kalau Heeh. boleh tahu nih Kak, kira-kira itu tuh awalnya tahun berapa tuh Kak, kira-kira? Mmm, Pernah pertama kali Kakak mencoba itu, oke. masih inget nggak? Mungkin waktu dulu itu di awal tahun 2023 mungkin ya? Oh Iya, baru awal ya Kak 2023, berarti iya ya? bener banget, Wah, heeh. oke oke. Nah, waktu sebelum Kakak menentukan pilihan ini, apakah Kakak tuh menentukan sendiri atau ada saran dari orang lain kayak orang tua ataupun Mhm, orang-orang sekitarnya? oke. Atau maksudnya saran dari orang tua tuh kayak dipaksa gitu tuh, Kak, Nah, iya betul, "Kamu ini aja," itu kan heeh. banyak ya, Kak, ya, Iya yang betul banget, temen-temen mhm, aku juga banyak nih, Kak. heeh, Nah, atau misalkan Kakak tuh berdiskusi aja sama orang-orang di sekitar, aku pengen minatnya ini nih, aku punya bakat ini nih, terus mereka memberikan saran atau gimana tuh mhm. prosesnya? Oke, kalau untuk mencari ini sendiri, aku tuh waktu dulu, sama, awalnya sebenarnya kalau dipikir kayak orang tua itu bagaimana, Mhm. apakah teman-teman aku bagaimana, itu balik lagi gitu kan. Ya mungkin kalau seperti kita ketahui ya, mungkin teman-teman tahu semua, setiap orang misalkan pertama kali namanya mencoba itu pasti ada yang namanya diremehkan, Iya, ya pasti kan. pasti. Nah, mungkin mungkin sekali. Nah, mungkin waktu itu aku masih belum bisa meyakinkan teman-teman aku waktu itu, dan ya aku mencoba diri sendiri Mhm. tanpa ada, dorongan dari orang tua, Mhm. tanpa teman-teman, yang bilang, "Kamu ini nih, kamu," nggak ada. Waktu itu Mhm. emang pure, aku sendiri berani untuk mencoba hal baru waktu itu, Oke. kayak gitu. Dan aku pernah sempat berdiskusi juga sama orang tua waktu itu, sempet yang Mhm. namanya itu nggak direstuin gitu waktu itu, Mhm. karena, "Apaan sih, nggak usah gitu, nggak usah macem-macem, udah kuliah aja," waktu itu Mhm. tuh. Dan Mhm. aku tuh ngerasa, ya aku nggak pengen yang ibaratkan ya kuliah pulang udah gitu aja gitu, Mhm. aku Mhm. pengen, memiliki pekerjaan, ibaratkan ya di luar itulah sebagai seorang freelance seperti Mhm. itu. Dan alhamdulillah berjalannya waktu aku bisa meyakini orang tua kalau misalkan, pekerjaan seperti ini tuh nggak, apa ya, nggak buruk gitu loh. Mhm. Karena yang mungkin orang tua tahu kita kerja seperti ini mungkin kayak, "Oh nantinya panas-panasan, nantinya, eee, kuliahnya terbengkalai," seperti Mhm. itu. Dan aku alhamdulillah dengan berjalannya waktu aku bisa apa ya, meyakinkan orang tua untuk, ini tuh kerjaannya nggak terlalu yang dibayangkan seperti itu. Mhm. Mungkin dari orang tua sendiri punya kekhawatiran ya, Kak, Heeh, kalau freelance tuh, iya aduh betul, nggak tetep nih, gitu heeh. ya. Terus juga kan nggak umum ya, Kak, Iya, buat nggak umum. orang-orang tua dulu tuh Apalagi apa iya, sih, apalagi gitu tuh. orang-orang dulu kan nggak tahu kayak zaman dunia sekarang gitu loh, yang Mhm. ibaratkan udah berkembang, menjadi besar, tentunya kita kerjain di dunia media sosial sekarang yang Mhm. ya exposure-nya lebih besar gitu, Mhm. Mhm. seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang berarti sudah direstui nih, Iya, Kak? alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya mungkin kalau teman-teman. misalkan nggak direstui aku nggak bakal mungkin sampai titik ini Iya sih, sih pasti. Semua seperti yang itu. dicapai itu pasti karena restu orang Ah, tua ya, betul Kak, ya. banget, Restu, iya, dukungan, dan doa orang tua tuh pasti nomor satu banget, teman-teman. mhm. Nah, terus aku juga penasaran nih, Kak, apakah pekerjaan yang Kakak tekuni sekarang itu sesuai dengan impian Kakak enggak kira-kira?
Oke, kalau dipikir sesuai impian atau enggak, awalnya aku tuh punya impian atau Mhm, cita-cita ya, memiliki sebuah ya intinya dulu tuh aku punya cita-cita pengen namanya itu bermanfaat bagi orang lain. mhm, Aku nggak nentu cita-citanya sebagai apa, aku nggak menentukan aku tuh pengen jadi apa gitu, apakah mmm, jadi polisi atau jadi tentara atau lainnya, tapi karena aku pengen aja gitu, kalau misalkan aku sendiri bisa bermanfaat bagi orang lain, mhm seperti itu. mhm, Dan, ya alhamdulillah dengan pekerjaan ini aku bisa memberikan efek positif buat orang-orang, mhm seperti mhm. itu sih. Bisa menghibur juga, Kak. Iya, Apalagi video-videonya informatif banget, teman-teman. mhm, Kalau ada yang minat juga di bidang editing atau heeh, videographer bisa cek videonya Kak Il ya, mhm, top banget. boleh. Nah, terus kalau misalkan sekarang sendiri nih Kak, kan Kakak udah ada di pekerjaan yang videographer sekarang, video Mhm, editor juga, apakah ada rencana untuk berganti karir nih Kak? oke. Mhm, Untuk berganti karir sebenarnya kalau dipikir-pikir berganti karir karena emang aku sudah mem-branding diri aku untuk terjun di dunia kreatif seperti ini, mhm, mungkin kalau untuk berganti karir itu memerlukan waktu lagi gitu, Kak, Ola. mhm, Mungkin kalau dari aku sendiri, tidak merubah karir, tapi mungkin, mengembangkan karir. Misalkan aku mhm, sekarang jadi seorang video editor mhm, ataupun sebagai content creator. Aku bakal mengembangkan diri, misalkan aku, menjadi seorang call spesialis mungkin ataupun, mhm, eee, seseorang yang membuka lapangan pekerjaan buat seorang video editor gitu mhm loh. mhm Kan itu mhm. banyak banget gitu kan. Aku pengen sebenarnya cita-cita aku sendiri tuh pengen banget kayak, membuka, lapangan pekerjaan buat orang-orang yang mungkin bisa membiayai mereka gitu kan. Mhm Itu mhm. sebuah impian banget sih, kayak gitu Kak, Oke, Kak, heeh. mhm. Pasti ini tantangan ya, Kak, ya? Iya. Masih oke, berarti kan punya keinginan untuk mengembangkan karirnya berarti ya, Kak, ya? Betul. Mhm. Aku sendiri sih sebenarnya nggak pengen di sini-sini aja ya, Kak, Ola, Mhm, ya, pasti. karena, manusia ya setiap orang pengen ya namanya berkembang gitu. Mhm. Cuman itu gimana dari diri kita sendiri, apakah kita mau berkembang atau enggak gitu. Yang pada intinya, mungkin saran dari aku buat orang-orang di luar sana atau buat teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya, Mhm. salah satu caranya mungkin nih dari diri sendiri, ya kan? Nggak Iya, mungkin betul dari, banget. orang lain misalkan, "Ayo ayo ayo," kalau Mhm. misalkan dari diri kita sendiri yang nggak ada keinginan untuk mengembangkan diri kita sendiri, ya ya nggak bakal bisa gitu, ya Mhm. kan? Gitu Pasti. sih, Mhm. bener. Keinginan itu pasti datangnya harus dari diri sendiri dulu ya, Kak, Iya, ya? bener, Mhm. Nah, mhm, sebelum melakoni pekerjaan sekarang ini, mhm. apakah Kakak sebelumnya udah pernah punya pekerjaan lain atau enggak nih? Oke, sebelum aku terjun dunia kreatif seperti ini, dulunya tuh aku nggak ada kerjaan sama sekali. Karena, ya dulu, ya cuman sekolah gitu. Mhm. Sekolah, belajar, ya udah gitu kan. Karena, ya baru-baru ini aja aku berani terjun di dunia kreatif dan bekerja. Seperti itu, Kak Mmm. Ola. Berarti ini tuh pekerjaan pertama ya, Iya Kak, bisa betul, dibilang? bisa dibilang pekerjaan Alhamdulillah pertama. langsung cocok. Alhamdulillah. Oke ini. Nah, pekerjaan yang Kakak lakuin sekarang ini, apakah sama dengan orang tua atau beda gitu, Kak? Apakah orang tuanya Oh, juga sama bekerja di dunia kreatif ataukah oke. tidak? Ya ini salah satu hal yang mungkin aku bingungkan juga ya. Heeh, Kenapa aku bisa kerja ataupun mendapatkan pekerjaan di dunia kreatif, di mhm industri kreatif, kenapa gitu kan. Kalau dipikir-pikir, enggak ya Kak, mhm orang tua aku sendiri, bapak aku sendiri itu kerjanya di polisi, mhm sedangkan ibu aku sendiri tuh ya pekerja rumah tangga biasa gitu kan. mhm Otomatis, ya aku di luar itu gitu, nggak mhm sesuai dengan, pekerjaan bapak aku. Yang mhm intinya aku kerja di industri kreatif ini ya mungkin bisa disebut aku sendiri gitu di mhm keluarga gitu, mhm seperti mhm mhm. itu. Oke deh, Kak. Ini kan Kakak bilang kalau orang tua itu polisi ya, Kak, Iya ya, betul, bapaknya. Nah, aku penasaran nih, Kak, heeh kan polisi itu terkesannya tegas ya, Kak, heeh, ya. betul. Gimana nih pola asuhnya waktu dulu waktu masih kecil? Apakah ia Oke, galak juga kah, tegas juga kah, ataukah mhm, lebih demokratis atau gimana nih, Kak? oke mungkin, eee, pola asuh ya Mhm, ataupun perilaku ke kita, iya. ya betul sekali gitu Kak Ola, ya namanya, seorang polisi gitu kan Mhm pasti memiliki pola didik yang mungkin bisa disebut
akademi militer gitu ya. Bener banget, Heeh, jadi disiplin sekali. kita harus disiplin, Mhm. kita harus, ya intinya kita harus, memiliki timing ataupun bisa memanajemen waktu gitu. Mhm mhm. Untuk pola asuh sendiri ya selama ini, alhamdulillah gitu kan untuk orang tua aku sendiri, mereka itu selalu mengasih self reward ya, ibaratkan ngasih reward ketika Mhm. misalkan aku bisa mencapai sesuatu. Mhm mhm. Gitu. Misalkan aku waktu dulu ya mungkin ya, Mhm. aku flashback waktu SMP atau SD dulu misalkan, wah kalau misalkan di ranking 10 besar, dapat sepeda gitu loh. Iya. Nah itu salah satu yang hal yang paling aku ingat-ingat Mhm gitu mhm karena mhm. ya dan sekarang aku paham Mhm. kenapa kita perlu yang namanya seperti itu karena untuk memancing semangat kita waktu Mhm dulu, mhm. Bener kayak banget gitu. bener banget. Tapi kalau dipikir pola asuhnya seperti apa, ya nggak terlalu keras-keras banget Mhm. dan nggak terlalu lembut-lembut banget, kayak gitu. Nah, kalau dari pola asuh yang sudah diterapkan nih, Kak, Mhm. efeknya ke Kakak tuh apa sih? Mungkin bisa disebut menjadi orang yang disiplin ya, Mhm. heeh, jadi orang disiplin, terus bisa memanajemen waktu juga, Mhm mhm. kayak gitu. Jadi kita lebih, apa ya, lebih tertata lah ibaratkan kita Iya. kita mau apa itu harus jauh-jauh hari, bahkan kayak kita tuh mau ngelakuin apa nih Mhm. kemudian harinya, kayak gitu. Mungkin dari pola asuh kita tersendiri sih. Oke. Nah, sekarang kan Kakak berarti lagi fokusnya ke pekerjaan yang sekarang ya, Kak, ya, yang Mhm, video editor dan content creator ini. iya. Apa sih momen-momen yang paling berkesan banget buat Kakak itu waktu bikin video ataupun bikin konten tuh, Kak? Ada nggak momen-momen spesial yang kayaknya out of the box banget nih, Heeh. kira-kira ada nggak? Oh, momen spesial ya? Mhm. Di apa nih? Waktu saya membuat konten atau seperti apa? Bebas aja deh, cerita aja Oke, deh. mungkin momen spesial yang aku bisa Mhm. sebut, apa ya, mungkin dulu kali ya, aku pernah buat konten, itu, namanya ini mungkin aku sebelum terjun di dunia content creator ya, Mmm. mungkin aku dulu pernah buat sebuah konten, Mhm. itu kontennya itu nggak jelas gitu Kak Ola, Mhm. random gitu, dan itu tuh akhirnya muncul, kayak orang-orang tuh, "Eh, Hiles ngapain sih?" Kayak gitu. Kayak ada, kayak ini ya mungkin menurut aku ini salah satu momen yang kocak, ya nggak sih? Mhm mhm. Momen kocak yang ada, yang aku pernah lakuin gitu, kayak, Mhm. "Ih ngapain sih?" Gitu kan. Waktu itu aku pernah ya buat konten random aja, asal-asalan gitu Mhm. kan. Dan akhirnya ya adalah yang momen seperti itu. Ya Mhm. mungkin kalau menurut aku sendiri ini adalah hal random dan terkocak gitu Mhm menurut aku, mhm kayak gitu. mhm mhm. Oke. Heeh. Nah, kalau misalkan Kakak sendiri pernah nggak nih Kak, kira-kira dapat hate comment gitu Kak? Apa gitu Nah, yang paling teringat di kepala kayak, "Ya Allah sakit hati dengernya ya Allah," gitu, ada nggak nih kira-kira? Terus gimana cara Kakak untuk, mengatasinya. menanggapinya? Oke, Heeh. head comment. Mhm Oke, aku sebelum bahas itu, mungkin head comment itu salah satu hal wajib bagi seorang yang ingin lebih maju, bener iya, nggak? bener Karena, bener banget teman-teman. itu bukan berarti, apa ya, itu jelek ya, bukan berarti kita jelek, tapi, bagaimana, tapi emang itu selalu ada buat orang-orang mungkin kayak kita di sosial media gitu. Nggak mungkin kan kayak misalkan satu seorang konten kreator tuh full, Mhm, komennya ini semua gitu baik kan. semua Pasti gitu. pasti ada aja gitu yang nggak suka, Mhm mhm. mungkin dia nggak komen tapi dia ngomong gitu kan, Mhm mungkin gitu kan. Tapi kan gimana kita menanggapinya gitu. Oke, kalau ngomongin hate comment dulu tuh pernah sih Kak ada. mhm. Ya namanya seorang konten kreator ya nggak jauh-jauh yang namanya, dan juga pasti mengalami gitu yang namanya mendapatkan hate comment gitu. Mhm mhm. Dan waktu itu aku tuh dibilang apa ya, oh ya, waktu itu kan aku masih belum paham ya di Mhm. dunia kreatif itu seperti apa. Ada tuh yang ngatain, mohon maaf aja gitu Iya kayak iya. ngomong, "Ih apaan sih Les, alay banget," kayak gitu. Mhm. Terus ada lagi yang ngomong, "Ih apaan sih Ilyas, so artis banget," kayak gitu. Terus kayak bilang, eee, "Ngapain sih lu kayak gitu, nggak ada gunanya juga, ujung-ujungnya juga," apalah pokoknya kayak gitulah. Mhm Dan mhm waktu itu ya mungkin salah satu motivasi aku ya kayak gitu, kayak, eee, mungkin dari sini aku bisa belajar lagi, mhm. mungkin dari sini aku bisa mengembangkan lagi, membuktikan, Mhm mhm. komen-komen mereka ini yang mungkin menyakiti hati gitu, kayak, Heeh. nggak semua yang kamu anggap jelek itu, apa ya,
memang jelek gitu, pasti Mhm, ada kebaikan di situ. Dan akhirnya pas waktu itu aku menanggapi head comment tersebut, itu dengan cara, aku membalas, komen-komen mereka dengan kata-kata yang baik, yang intinya aku bilang, mhm, "Mohon maaf ya kalau misalkan aku ada salah, ada apa," gitu, "mungkin terima kasih juga untuk koreksiannya," gitu mhm, kan. Seperti mhm, itu, aku selalu memberikan, tanggapan positif lah gitu, mhm, nggak pernah yang namanya, eee, memberikan komen yang negatif lagi gitu, yang malah mhm. jatuhnya ada peperangan nantinya kan ya, Iya, bener seperti banget. itu. Makanya ya mungkin salah satu motivasi aku juga dari kata-kata tersebut, aku meyakini diri aku sendiri kalau misalkan kita itu bisa, dan nggak cuma kita nggak harus dengerin kata orang gitu kan, kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau ada yang ngatain ataupun apa, ya buktikan gitu kalau Mhm, misalkan kamu itu bisa, mhm. seperti itu kalau. Head comment itu tuh pernah nggak sih, Kak, bikin Kakak kayak nge-down gitu tuh, Kak? Wah, tentunya pasti dong, Pasti. namanya manusia gitu kalau Mhm, misalkan dapat omongan jelek, ya mhm, ibaratkan kalau misalkan Kaulah sendiri misalkan kalau dicaci maki, misalkan diomong-omong, ya mhm. mungkin ada kan efeknya kayak, Iya, "Aduh, apaan sih kok kayak gitu banget ya orangnya, aku nih salah apa sih, aku iya. tuh kurang apa," gitu Mhm, kan. mhm, Jadi mhm. kayak lebih ke introspeksi diri dan ya mikir aja gitu kan, dan akhirnya Mhm, aku ngedown. Aku pernah waktu itu, jadi aku tuh dulu, udah terjun di konten mhm, dan akhirnya ada hate comment, mhm, karena waktu itu aku masih labil dan masih mhm, belum ibaratkan masih belum yakin lah mhm, tentang pekerjaan ini, belum belum monetize gitu, belum mhm, mendapat mhm, uang sedikit pun. mhm, Akhirnya aku down waktu itu, mhm, dan ya udah aku nggak buat buat komen lagi. mhm. Nggak buat buat konten Konten. lagi, iya betul. Heeh, Aku nggak buat konten-konten lagi dan akhirnya ya udahlah gitu, mhm, aku full nggak buat sama sekali. Kayak ibaratkan datang head comment tersebut, akhirnya aku, "Ah, ya udahlah, iya bener." Jadi aku kayak, "Oh iya ya bener juga ya kata-kata orang ini ya, udah nggak usah aja," gitu mhm, jadinya kayak mhm, gitu. mhm. Ya pernah sih ada ngerasain seperti itu dan akhirnya down gitu. Terus cara buat bangkit laginya nih, Kak, gimana nih, Mhm, Kak, bisa jadi sampai kayak sekarang nih, Kak? oke. Cara untuk bangkit lagi adalah, ya tadi balik lagi ke kita, tentunya harus mengingatkan, ya Mhm, kita nggak harus nggak bisa yang namanya kayak gini terus gitu. mhm, Kita harus berkembang, kita mhm, harus memiliki skill kita gitu. Dari situ aku, ya udahlah mulai tuh kayak, dan ada salah satu waktu itu ada temen aku yang bilang, "Udah sih nggak usah dengerin kata-kata orang-orang," gitu kan. mhm, Lagian mhm, juga kamu sendiri kan yang tahu efek negatifnya seperti apa, kamu sendiri mhm, yang paham, apa ya, manfaatnya seperti apa gitu mhm, kan. Akhirnya aku dari situ mulai, "Oh iya juga ya," akhirnya aku mencoba lagi tuh Kak, mencoba mhm, lagi. Karena mungkin waktu itu head comment-nya itu merujuk kepada aku yang tidak sesuai passion mungkin ya, bisa mhm, disebut seperti itu, kayak, "Ngapain sih kayak gitu?" Dan akhirnya aku mencari, mungkin ide lain, aku mencari ide lain dan akhirnya itu bisa berkembang berkembang, karena waktu itu aku, kebetulan banget, apa ya namanya ya, punya teman mhm, yang tujuannya itu sama, di dunia kreator video, mhm. dan akhirnya kita sama-sama bareng. Nah dari situ kita misalkan satunya down, kita saling Mhm, membantu, iya saling, sih. apa ya namanya, kayak menyemangati lah kayak, "Ayo Mhm, nggak apa-apa, masih bisa kok, semangat." Saling semangat menyemangati mhm, lah, mhm, mhm, ibaratkan seperti itu. Ya gitu sih awalnya mungkin, kalau gimana cara kita bangkit dari situ ya, ya kita harus melawan, mhm, seperti mhm, itu. mhm. Berarti adanya temen juga penting banget nih ya, Kak, Iya ya buat bener, Kakak? kayak circle itu penting banget. Mhm, Menurut aku circle itu adalah gambaran dari diri kita sendiri sih. mhm, Misalkan, eee, ginilah ya, misalkan circle-nya ini low profile semua, mhm, di Instagram-nya itu nggak ada profil, nggak ada postingan, jarang bikin story, ya kemungkinan gitu kan teman-temannya juga sama. Dia mhm, nggak berani menampakkan diri dia sebagai apa, dia nggak berani mem-branding diri dia sendiri. Beda cerita mhm, misalkan, kita kumpulannya orang-orang pengusaha nih, mhm, orang-orang yang suka bahas bisnis gitu. mhm. Ya kita mau nggak mau akhirnya kita terbawa gitu, "Oh Iya. iya, wah keren banget nih mereka ngomongin seperti ini, ya aku juga mau lah," gitu. Mhm, Akhirnya ada mhm, tuh kayak ke-distract di situ tuh. Seperti itu, waktu itu aku kumpulan sama, orang-orang konten kreator, mungkin kumpulan komunitas seperti itu dan mhm, akhirnya aku ke-distract di situ. Kayak mhm, ada mhm. keinginan untuk mempelajari, seperti itu.
pasti sedikit banyak ada pengaruhnya ya Kak buat kita Bener circle banget. itu. Nah, Kakak sendiri kalau di sekarang-sekarang ini kan era medsos ini kan pasti banyak banget saingannya nih Kak. Mhm. Cara Kakak biar tetap konsisten dan kreatif buat bikin konten yang nggak ngebosenin tuh gimana nih Kak? Oke, ini sebenarnya, salah satu, apa ya, salah satu ini, Apa tuh? mungkin bisa disebut tantangan aku sebagai Mhm. seorang konten kreator adalah konsisten Iya. dalam pembuatan konten, kayak gitu. Bagaimana sih cara kita biar tetap relevan dan tetap bisa aktif Mhm. di sosmed seperti apa? Mungkin dari aku sendiri, salah satu caranya itu adalah berkolaborasi gitu ya. Misalkan Mhm. kita dengan teman-teman kita sendiri yang mungkin sefrekuensi dan sama menjadi Mhm mhm. seorang konten kreator, kita perlu yang namanya kolaborasi agar kita bisa menaikkan, eee, insight kita Mhm dengan mhm cara mhm. ya dengan cara berkolaborasi gitu kan. Terus kalau untuk ide-ide sendiri kadang kalau misalkan pernah nggak sih kayak Kaola, sama teman yang sefrekuensi gitu kan, mungkin sama-sama kreatif gitu kan, Mhm. kayak memikirkan ide apa, akhirnya, buat ini aja," gitu Bener kan. bener banget sih Kak. Nah itu Iya. mungkin dari situ aku kayak semangat lagi untuk membuat Mhm mhm. konten dan akhirnya, sekarang menjadi semangat lagi Mhm. karena itu, karena kita bisa berkolaborasi sama teman-teman kita. Seperti itu. Dan juga kalau misalkan dan kadang ya, aku juga seorang konten kreator sekaligus menjadi seorang video editor itu kadang tantangan untuk konsisten posting video itu banyak banget kalau Mhm. karena ya mungkin konten kreator Cirebon itu, mereka-mereka ini kadang suka nih kayak ke aku kayak misalkan order misalkan, Mhm. "Kak Ilyas aku mau, bikin video sama editing untuk, endorse ini dong," gitu kan. Mhm. Nah dari situ kan aku nggak berfokus sama konten aku sendiri kan, Mhm aku mhm. fokusnya sama konten-konten Iya. mereka gitu kan. Dan akhirnya nah dari situ sebuah tantangan buat aku sendiri, Mhm mhm karena mhm. ya aku sebagai konten kreator nggak bisa dong kayak, ya udah aku buatin konten orang lain aja gitu kan, tapi buat konten sendiri nggak jalan, Mhm mhm. kayak gitu. Nah itu mungkin salah satu tantangan aku. Nah oleh karena itu aku memilih menjadi seorang video editor karena, aku membutuhkan apa ya, membutuhkan klien ataupun job yang perlu kita lakuin setiap hari gitu. Mhm. Dalam artian setiap hari ini tuh, setiap hari yang harus didapatkan gitu Kak, kan misalkan kayak konten kreator itu setiap harinya itu pasti ada gitu. Misalkan hari ini kita lokasi ini, Mhm. besoknya ada lokasi ini lagi, dan itu tuh, efek positifnya tuh ada ke kita. Mhm mhm. Ibaratkan kayak kita akhirnya punya kenalan Iya baru, bener banget akhirnya sih. kita punya relasi baru, dan itu ya alhamdulillah memberikan efek positif buat Mhm kita mhm sendiri, mhm. kayak gitu. Nambah relasi juga ya Iya Kak ya? bener banget. Mhm. Oleh karena itu aku menargetkan, klienku itu adalah seorang konten kreator, kayak gitu. Mhm. Top Mhm, banget emang. Nah, setelah ngobrol-ngobrol nih Kak, aku penasaran juga mhm, sama apa sih impian terbesar Kakak nih setelah ini mhm, untuk pekerjaan saat ini nih, impian oke, kedepannya apa nih yang kira-kira pengen banget nih Kakak capai gitu, apa oke. kira-kira? Aku sendiri itu pengen impian terbesar aku adalah menjadi seorang konten kreator, nasional ataupun Mhm. internasional gitu kan ya. Amin amin. Heeh, dan juga, impian terbesar aku selain menjadi kan misalkan kita udah menjadi seorang konten kreator, kita udah menjadi public figure gitu Mhm kan, mhm. sudah dipandang oleh orang-orang banyak, dan di situ aku pengen banget nih, kayak misalkan bisa, mempekerjakan orang-orang yang mungkin butuh pekerjaan, yang tentunya Mhm kayak sekarang mhm. itu kan pekerjaan itu sulit, ya kan, Mhm. pekerjaan itu sulit untuk dicari gitu kan, ya. Mhm. Harapan aku sendiri dan impian aku adalah bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang seperti mereka Mhm gitu. mhm mhm. Seperti itu sih mungkin impian aku Wah. sendiri dan intinya bermanfaat buat orang banyak, Mhm kayak mhm. gitu. Optimis tapi ya, Kak, ya? Iya, Pasti bisa pasti nih, Kak, bisa dong. pasti bisa. Semua sekarang tuh tinggal proses doang, Kak. Heeh, Tapi karena betul. justru proses itu yang penting buat kita ya, Kak, ya? Walaupun Mhm, sakit, perih gitu ya, mhm, capek, ya cuma proses itu yang membuat kita itu kita yang sekarang. betul Nah, banget. mungkin terakhir nih teman-teman,
aku mau minta saran nih dari Kak Ilyas Iya, buat boleh. teman-teman yang lain, barangkali yang mau jadi videographer, video editor, ataupun konten kreator juga nih Kak. Iya, betul. Gimana nih sarannya? Sarannya, yang Mhm. pertama menurut aku adalah coba aja dulu. Mhm. Karena yang paling penting sekarang menurut aku segala sesuatu itu perlu yang namanya mencoba dulu. Jangan Mhm. karena emang kamu takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, ya akhirnya nggak berani mencoba gitu kan. Mhm. Karena semua itu berawal dari yang namanya coba-coba, kawan. Iya, betul Bener banget. banget. Ya gitu. Pokoknya pesan-pesan aku ya harus tetap kreatif, karena seorang videographer ataupun content creator itu penting banget yang namanya kreatif. Kalau Mhm. misalkan kamu nggak kreatif, itu ya nggak bisa Iya, berkembang. bener banget. Dan juga, kreatif ini nggak cuman apa ya, berkembang di industri kayak misalkan content creator atau videographer, Mhm. semuanya. Lapangan Mhm. pekerjaan itu Pasti penting, butuh iya ya. butuh yang namanya kreativitas, Betul kayak gitu. banget. Seperti itu sih mungkin. Jadi intinya teman-teman, pertama mulai aja dulu. Nomor Mhm, 2 stay kreatif. Oke. oke. Mungkin cukup sekian ya Kak ya Oke, wawancara kita untuk siap. hari ini. Makasih banyak sebelumnya Kak Iya, sama-sama Ilyas. Kak Ola. Sangat-sangat insightful banget nih buat hari ini. Buat teman-teman yang penasaran nih sama Kak Ilyas, boleh nanti aku cantumin link IG-nya di bawah ya. Boleh Oke, mampir juga ke lamannya Kak Ilyas. boleh. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.